saya Muhammad Aulia Sindik Nugroho dengan NIM 0623016151 Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Pekalongan. Saya membuat video ini dengan tujuan yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Kepemimpinan dan Berpikir Sistem dengan dosen pengampu Ibu Dr. R.R. Vita Nurlatif SKM MKes. Oke, saya akan sedikit sharing tentang pengalaman kepemimpinan saya di organisasi Purna Paskibraka Indonesia Kota Pekalongan. Jadi pada waktu itu, pada tahun 2025 kemarin, di bulan, tepatnya kalau tidak salah di bulan Juni atau Juli, saya dipanggil oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Ketika itu ada rapat koordinasi dengan para pelatih dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Saat rapat saya ditunjuk sebagai koordinator pamong ataupun sebagai koordinator pendamping dari kakak asuh atau perwakilan pengurus Purna Paskibraka Indonesia Kota Pekalongan. Jadi setelah rapat itu saya membentuk tim yang berjumlah awalnya 5 orang, lalu bertambah menjadi 8 orang. Nah, lanjut saja ketika sudah mulai latihan upacara 17 Agustus tahun 2025 di akhir bulan Juli itu adalah pertama kali saya memimpin sebagai koordinator. Nah, ketika di sana itu banyak sekali rintangan dan tantangan yang saya hadapi. Yang pertama, ketika saya juga belajar sebagai pemimpin, itu dimana saya juga harus bisa mengatur waktu saya, public speaking saya juga perbaiki, dan mengatur ataupun mengondisikan anggota-anggota saya agar sebagai kakak asuh di lapangan nanti tidak terjadi miskomunikasi. Jadi sebelum mulai latihan di grup itu saya sampaikan bahwa ada timeline untuk kegiatan latihan pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Kota Pekalongan tahun 2024. Itu saya sampaikan timeline dan job desk dari masing-masing anggota. Jadi saya sebagai koordinator, lalu ada teman saya sebagai pendamping saya ataupun istilahnya wakil gitu, dan yang lainnya saya bagi, ada yang bagian untuk mengedit dan bagian memfoto dan video ketika latihan, lalu ada yang bagian mengatur adik-adiknya, terutama ketika jam istirahat, makan snack ataupun makan siang. Nah, ketika latihan itu diawali dengan pembukaan secara resmi oleh Bapak Sekretaris Daerah Kota Pekalongan bertempat di gedung DPRD Kota Pekalongan. Ketika itu semua berjalan lancar sampai ketika mulai latihan hari keduanya setelah pembukaan itu mulai terasa kita agak kurang nih, belum solid gitu, dan saya nggak mau ketika nanti di hari seterusnya terdapat kendala terutama di komunikasi. Maka dari itu saya berusaha semaksimal mungkin berkomunikasi secara efektif kepada anggota saya, dan saya pun kadang ya sering berdebat dengan teman saya, yaitu yang saya anggap sebagai wakil saya. Alhamdulillahnya ya tidak ada yang ataupun istilahnya kita saling membenci, tidak ada. Kita juga saling mengevaluasi diri-diri. Mas,
kurang lebih 14 hari. 14 hari itu pun dipotong untuk hari libur dan nonton bioskop bersama Bapak Komandan Kodim 0710 Pekalongan. Ketika fitting baju juga, pengalaman saya itu kan belum ada dan belum pernah sama sekali. Itu pertama kali saya menjadi koordinator. Nah, di situlah letak miskomunikasinya. Jadi antara pelatih dan kepala bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol itu belum adanya koordinasi lebih jelas. Jadinya akhirnya saya yang ibaratnya kayak lebih effort montang-manting gitulah istilahnya. Kita sebagai koordinator kita harus siap badan agar anggota saya pun tidak dimarahin gitu ataupun disemprot oleh atasan. Dan itu alhamdulillah saya bisa menghandle dan memperbaiki keadaan agar tidak kacau seperti sebelumnya. Karena kalau kacau mesti kita tidak dipercaya oleh Badan Kesbangpol untuk kemudian harinya. Dan selingkat cerita, alhamdulillah sampailah di pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka di Gor Cetayu. Semuanya berjalan lancar dan sampai hari H pun, sampai tanggal 17 Agustus alhamdulillah upacara pengibaran bendera tingkat Kota Pekalongan dan penurunan bendera berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Ini cukup pengalaman yang berkesan bagi saya karena pertama kali saya sebagai koordinator dan belum pernah sama sekali terjun menjadi tugas yang sangat berat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ataupun sharing pengalaman saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam menyampaikan ataupun tutur kata yang salah. Saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.